sorry ya, saya dulu ke baru Bang Suma. masuk Ya, siapa lagi? Siapa Saya lagi? baru masuk. Kita Saya anggap mau Bang Sel bertanya udah dikarungin. Siapa lagi? Oke. Ya, Saya saya mau baru bertanya. masuk ya, jadi tidak terlalu ikut. Nah, lalu Bang gimana? Kau enggak ada yang menjawab dalam beberapa lapor. nah, semuanya kan Tuhan siapa yang Izin benar. satu-satu. Ya, Bang oke Kreator. ya. Bang Kreator. Ya, Islam Kristen. begini Bang Suma, kamu Ya. tadi kan membahas tentang kisah para rasul 23. Bentar Bang, ini aja Bang Pra dulu, Bang Kreator tunggu ya, nanti ada gantian. Silakan Bang Pra. Sorry ya, thank you ya, makasih untuk kesempatannya ya. Hanya memang saya datang di tengah kali ini ya. Temanya kan di sini Tuhan siapa yang benar. Kira-kira dalilnya kira-kira seperti apa supaya bisa kita tanggapin. Lalu memang di ujung tadi saya dengar Yesus itu diangkat atau dijadikan Tuhan begitu ya, dinobatkan ke apa istilah begitu ya. Dalilnya, kira-kira Bang. kaitan dengan Masa tema Anda apa, nggak Bang? dalami dalil? Ya, Kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. iyalah, enggak tahu lah kalau ikuti narasi Bang Zuma itu jauh. Ya, ada baca sekali. dalilnya. Gimana itu? Baca dalilnya Dari supaya mana Anda itu, tahu. Bang Jangan Zuma? pura-pura nggak tahu. Baca dalil. Iya, betul saya enggak tahu kalau mengikuti polanya Bang Zuma karena itu lompat sana lompat sini. Ya keluar sudah. dari Bagaimana caranya konteks. supaya tidak Oke. loncat itu gimana caranya? Kamu baca dari Ya, kitab Kejadian nah, sampai makanya robek saya mau mulut. ikuti Anda. Ya, oke, saya mau ikuti Anda. Buatkan dulu dalil sesuai dengan tema yang tertera di komal kita ini. Tuhan siapa yang benar? Tadi saya sudah menjelaskan Tuhan yang benar itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Semua makhluk bergantung kepadanya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada makhluk yang setara dengan dirinya, tidak ada Tuhan yang kembar dirinya, tidak ada Tuhan dia menciptakan Tuhan yang baru atau menciptakan Tuhan yang senior atau menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, itu enggak ada. Lais lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang setara dengannya. Nah, sekarang saudara punya Tuhan bernama Yesus, di mana Yesus itu Tuhan bagi angkatan jahat yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya di dalam khotbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Terima itu. Jangan Anda nantinya Oke. bawa Tuhannya Yahudi lagi. Tuhannya Yahudi Ya. melantik dan memberikan Tuhan kepada saudaraku Kristen. Namanya Kristus Yesus. Oke. Ya, jadi saya ikuti dulu Bang Zuma ya. Kira-kira Tuhannya Yahudi Tuhan yang mana? Yang Kalau melantik Tuhannya Yesus Yahudi, jadi kalau Tuhan Tuhannya yang mana? Yahudi itu, Tuhannya Yahudi mengutus Yesus. Ketika Tuhannya Yahudi mengutus Yesus, orang-orang Yahudi menolak Yesus. Bahkan mereka terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama pengikutnya, golongan kedua pembangkangnya. Pembangkangnya inilah yang berusaha membunuh Yesus. Nah, Tuhannya Yahudi memberikan Tuhan baru kepada pembangkangnya Yesus. Maka yang mereka bunuh yang bukan Yesus itu dijadikan menjadi Tuhan mereka yang pembangkang, yaitu angkatan jahat tersebut. Jelas bukan? Oke, saya silakan. coba identifikasikan dengan bagus, bahkan boleh ditarik ke sekarang ini ya, boleh ditarik. Kira-kira Tuhannya Yahudi itu siapa sih? Tuhannya Coba. Yahudi yang Kira-kira. melantik orang yang disalibkan oleh penjahat itu menjadi Tuhannya Kristen. Kok sederhana loh itu? Jadi seluruh Oh, gitu. kaum Jadi- Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat tentunya. Oke, sekarang saya ikuti abangnya. Oke, Terus? Tuhannya orang Yahudi yang adalah Elohim melantik Yesus menjadi Tuhan Untuk tapi Kristen. Tuhan untuk orang Kristen. Oke. Pintar sekali. Wah. Menurut Bang Zuma, apakah Tuhannya orang Yahudi yang Elohim itu juga adalah Allah pencipta yang diakui di Kejadian? Iya, betul. Oh, Betul itu. Oke. Oh, betul ya. Iya. Berarti Allah yang Yohanes 1. betul Allah itu Allah yang adalah betul-betul Allah sebagai pencipta langit dan bumi lalu menciptakan Tuhan, oke? Ya, betul. Menciptakan Itulah Tuhan Yesus. untuk orang Yahudi. Nah, ini Untuk orang paradigmanya Kristen. Zuma, kan? Untuk orang oke lah, Kristen. untuk orang Kristen. Ah. Oke. Berarti menurut Anda Tuhan itu bisa diciptakan, Tuhan itu bisa dilantik, Tuhan itu bisa menjadi Tuhan dalam tertentu. Itu menurut Bang Zuma. Itu keadaan yang Oh, itu memaksa. keadaan. Oke. Iya, karena Kristen Saya ikuti Bang Zuma.
karena Kristen menjadikan manusia Oke. yang diciptakan, manusia yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi sebagai sembahan. Berarti itu iman kalian, bukan Oke, iman saya. siap. Bagus. Nah, sekarang begini. Apakah pernah ada dalam pikiran benaknya Bang Zuma apa yang disebut sebagai terminologi yang diobjekkan sebagai Tuhan itu bisa diciptakan atau dia bisa menjadi Tuhan dalam periode ciptaan menurut Bang Zuma? Hai, Al-Quran saya menjelaskan, Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah Para Rasul 2 Oke. nomor 36, sabar. Ada penjahat, ada orang yang dikutuk Elohim, yang kemudian disalibkan pada saat itu untuk menggantikan anaknya yaitu Yesus, dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat dan mengajarkan, dan angkatan jahat ini mengajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi ini. Itulah Karisteng. Jelas Baik. bukan? Baik, saya ikuti Bang Zuma ya. Nah, oke lah. Bang Zuma membuat semacam karya Allah termasuk Tuhan, termasuk iblis. Oke, itu kan versi kitab Anda, itu urusan Anda ya. Nah, tapi begini, kembali ke Matius, ke- Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kok Oke, jadi ya, Anda bantah? kembali kepada itu. Saya tadi mengejar Bang Zuma. Apakah yang disebut dengan atau kriteria-kriteria sifat-sifat yang melekat secara mendasar kepada sesosok yang disebut Tuhan itu, yang disebut Tuhan itu, dia bisa ada dalam periode waktu tertentu? Pencipta alam Pencipta Oke, alam sebentar. semesta itu meliputi segala sesuatu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi tidak perlu ada Tuhan dilantik. Iya. Nggak perlu. Lah kenapa Tuhan melantik? Kan ini Nah, kan pernyataan Bang Zuma. tanya Kisah Para Rasul, kenapa ada orang yang dikutuk Tuhan dilantik Coba. menjadi Tuhan, dan Tuhan Oke, yang coba di dilantik situ. ini diperuntukkan untuk angkatan jahat. EGP itu derita saudara. Di konteksnya, jangan lompat-lompat dulu. Kita belajar Kisah Rasul pasal 2. Oke, Ya, buka di satu konteksnya itu. bab. Silakan Anda buka satu bab, silakan. Oke, silakan Oke. saya buka juga di sini. Buka juga di situ. Oke, Nah, saya mulai ya, saya sekarang mulai. konteksnya gini. Oke, Enggak, saya mulai. Enggak apa-apa. Saya lanjutkan dulu ya, saya lanjutkan. Oke, silakan. Jadi begini, Tuhan yang benar, Sang Elohim itu, Sang Pencipta langit dan bumi, dia berkategori apa istilahnya ya? Saya buatlah berhakikat dasar, dia adalah Tuhan. Nah, lalu dia menciptakan lagi Tuhan. Dia menciptakan. Jadi Tuhan menciptakan Tuhan. Ini kan menurut Anda. Ini menurut Itu di Anda. dalam kitab saudara, lucu kan? Nah, inilah orang Kristen Itu. ini ya. Di Coba, kitabnya oke. sendiri Itu jelas-jelas masalah mereka Anda. dihadiahkan Tuhan yang keluar dari kubur, kok jadinya saya yang dituduh. Kalau Oke, Al-Quran oke. saya jelas saya bacakan kepada saudara. Orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman, Tuhan alam semesta menjadikan setan sebagai pemimpin mereka. Oke. Dan itu Yuk, terbukti nggak usah. di dalam kitab saudara. Orang yang disalib dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan Sudah, jahat. oke Bang Zuma. Sekarang ini ya. Anda tidak bisa lolos, Hakikat tidak bisa. Yang bersubstansial. Apa? Enggak, ya enggak apa-apa. Anda gini ya, Alkitab kami enggak bilang begitu. Yang bermasalah itu adalah cara perencanaan Anda. Makanya saya baca kejar. dalilnya. Alkitab bilang gitu. Oke. Baca dalil. Saya kejar Anda tidak dulu menyentuh Anda. dalil. Sama Yuk, sekali Anda nggak tidak apa-apa, menyentuh saya kejar dalil. Anda ya. Anda Yo, nggak apa-apa, Anda nggak hanya apa-apa, ingin saya kejar menjatuhkan, Anda ingin menjatuhkan saya yang begitu kuat berdiri, tapi nggak bisa. Anda nggak Oke, menyentuh nggak apa-apa, saya dalil. tidak menjatuhkan Kenapa Anda nggak berani? Sabar. Saya Kenapa sih- Anda tidak berani menyentuh dalil? Kisah Para Rasul 2 nomor 36 selain hanya mengatakan camat-camat, loncat sana, loncat sini. Kenapa Anda tidak menyentuh dalil itu? Oke. Hah? Seluruh Sudah. kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhannya Yahudi telah membuat Yesus yang kau bunuh itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayo. Oke, baik. Saya Kenapa nggak tanggapin nyentuh ya. itu? Saya tanggapin. Sudah. Saya sekarang ya. Masuk, Ini, tanggapi dalilnya, silakan. Oke, ya. Yang saya pertanyakan ini adalah Bertanya, narasi nggak nanggapi Anda. dalil, saudara-saudara. Oke,
Enggak. Sudah, jangan dipotong ya. Bertanya, enggak menanggapi yang- dalil. Sudah. Sebentar, Bang. Menyerang Tenang, Bang. tanpa bisa bertahan. Ya, Bentar. kau dulu. Oke, ini kita diskusi tertawa dulu ya. Gini Bang, saya yakinkan Abang jangan keluarkan saya dari room ya. Oke ya, kita Saya kondusif butuh, ya, sehat ya. kami butuh, Islam Nggak apa-apa, Kristen nggak apa-apa. butuh Oke. Anda membantah dalil itu. Dihargai orang Oke, lain. siap, saya bantah. Bicara Ah, Tapi saya silakan. mau bilang dulu ya, jangan nanti saya diturunkan ya. Nggak ada, selama Anda Nanti masih waras. diturunkan. Silakan. Jangan begitu, kita kawan nih. Oke. Iya, Nah, memang jadi kita yang saya kawan. kejar- Ini dialog, ini diskusi. Oke, Silakan. iya kita ini. Oke, gini Bang. Jadi saya mempertanyakan narasi Anda yang membuat semacam penjelasan panjang lebar, lalu kesimpulan Anda bahwa ayat yang di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan. Nah, untuk lihat di dalam Lukas pasal yang kedua dia sebelum lahir pun ya, jadi dia sudah Tuhan, Yesus sudah Tuhan. Jadi kalau Aduh. Anda Oke. Dengar, Bang ya, jadi kalau Anda nggak ada bantahan? bilang Yesus itu Tidak ada dijadikan bantahan? Tuhan pasca kematiannya, setelah Yesus mati lalu dia dijadikan Tuhan, sementara sebelum dia lahir pun sudah disebutkan dia Tuhan. Itu justru membuktikan Yesus itu ada dua. Yang satu dari Oh, Yesus lahir ada sudah dua. Kristus, yang satunya nanti parah Kristus ini. setelah dia disalib. Oke, ini lebih parah Bang Zuma. Oke, Hah? sekarang Ah. itu ya ada Yesus 2 ya. Ah. Oke, tenang dulu. Tenang. Inilah yang Tenang. membuat RKI itu panik Oke, dan tidak nggak bisa apa-apa. tidur Itu sampai orang hari lain. ini. Semuanya dulu Untung kita. Superboy menolongnya. Oke, mantap. Jadi gini Bang, sekarang Abang sudah setuju bahwa ada dua Yesus. Satu Yesus di Iya, dalam ini Lukas buktinya. pasal 2 Lukas ayat 2:11, Yesus itu Oke, sudah lalu- Kristus dari sejak lahir. Oke, Kisah para nah. Rasul 2:36 yang disalib itu nanti dilantik menjadi Kristus setelah dia dibunuh. Oke, enggak apa-apa. saya Oke, ikutin. terus. Iya, saya ikutin itu. Nah, sekarang menurut Abang, di dalam kitab yang sama, apalagi nih penulis yang sama, bahwa ada dua Tuhan, ada dua Yesus. Satu Yesus yang sebelum lahir sudah disebut sebagai Tuhan, Kristus. Nah, lalu satu lagi ada Kristus dan Tuhan yang dijadikan kemudian setelah dibunuh. Oke ya. Nah, coba berikan saya dalil ayat secara historis ya, saya tidak minta dari Anda sekarang, secara historis, sejarah atau kitab manapun bahwa ada dua Yesus dalam pemberitaan pemberitaan para rasul yang ada di dalam Alkitab. Coba buktikan kepada Oke. saya dalam Alkitab atau di dalam Oke. sejarah. Oke, sejarahnya begini. Sejenak setelah sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada muridnya di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Adalah benar kata Yesus, jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu, roh penghibur tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Dan kalau ia datang, aku akan mengutus dia kepada kalian. Itu sebenarnya bukan terjemahannya gitu, itu tambahan lain. Nah, kemudian kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Jadi yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain. Kita buktikan. Paulus ketika ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Loh, kok Yesus yang datang? Kok Yesus? Kan Yesus mengatakan, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, penolong lain tidak akan datang. Loh, kok yang datang Yesus? Itu satu. Berarti sudah muncul tuh tanda-tanda. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 berkata, waspadalah, ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Yesus Kristus. 2. Yang ketiga, sabar dulu. Yang ketiga, kan secara histori Anda minta. Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yang keempat,
Yang keempat, Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Sekarang saatnya penghakiman akan dunia. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Nah, artinya penguasa dunia itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sekarang Anda lihat di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tadi itu. Apa kata Petrus? Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Berarti itu sudah Kristus sejak lahir. Sedangkan yang disalib nanti menjadi Kristus setelah dibunuh. Ada dua Kristus. Silakan. Ya, oke. Dalil atau pijakan yang Bang Zuma pakai adalah dari Alkitab. Nah, lalu penulis yang sama, ya. Jadi di bagian awal dia sudah menyatakan di dalam, kita pakai dulu Kisah Para Rasul ya, saya ikuti Bang Zuma. Nah, di Kisah Para Rasul bahwa sudah ada di situ dikisahkan Yesus itu pada akhirnya naik ke surga setelah menampakkan diri, membuktikan dirinya telah bangkit. Oke ya, di dalam pasal 1 ayat 5 mulai 45 itu ya. Jadi dia diri bahwa dia sudah bangkit surga. Nah, lalu ketika dia naik ke surga, sebelum naik ke surga, dia mengumpulkan para rasul, murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem, gitu ya. Lalu mereka menantikan janji Bapa. Nah, Petrus sebagai tokoh di situ adalah orang yang sama yang ikut di dalam menyaksikan kenaikan Yesus. Nah, lalu Petrus sekarang khotbah, itulah yang menjadi ayat sentralnya Bang Zuma tadi. Nah, lalu dari mana dalilnya Bang Zuma bilang yang dikhotbahkan Petrus yang bangkit itu yang juga dilukiskan oleh Lukas dan dia berada di dalam Injil Lukas. Kok bisa-bisanya sekarang Bang Zuma bilang maksud Yesus dua lainnya? Jaringannya melepoten. Ke apa yang kita pakai jauh dari sejarah bahwa ini, dan Anda belum bisa membuktikan itu, ya. Anda gagal membuktikan bahwa ada dua Yesus yang berbeda, ya. Dan kalau lihat secara akal baik, ya, nggak usah harus jadi Kristen saja. Coba kasih naskah itu, Alkitab itu kepada mereka. Apakah mereka akan beranggapan bahwa itu pribadi yang berbeda? Tidak, Bang Zuma. Nah, itu sebabnya saya katakan narasi Anda adalah narasi ngawur, mengarang-ngarang saja itu, bilang ada Yesus yang berbeda. Sorry. Ya. Oke. Andalah yang membantah dalil, kocar-kacir sana sini, entah apa yang Anda omongin. Anda harus tahu dulu, Lukas itu menulis bukan firman Tuhan. Yang ditulis Lukas itu hasil penyelidikan. Jadi kalau ada anta beranta di dalamnya, ya wajar. Oh, Lukas bukan nabi, dia manusia biasa. Dia menyusun berita-berita yang dia dapatkan dari cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Ini buku karya ilmiah Lukas, dicatat khusus untuk seseorang yang bernama Theophilus, bukan firman Tuhan. Wajar kalau di dalamnya banyak cerita yang
versi dan kontraindikasi. Ya. Sekarang Anda lihat, Anda susah untuk menemukan sebuah kelemahan di argumentasi saya. Kenapa? Saya berdalil, dalil saya jelas. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini, jangankan disalib, untuk keluar dari tempat tidur aja Yesus belum bisa. Karena baru lahir. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Iya. Kristus. Iya. Apa itu Kristus? Oke, baik. Sabar dulu, diam dulu. Jaringan Anda perbaiki dulu sambil mendengarkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus. Apa Kristus? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ adalah pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Hari ini. Berarti taruhlah tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Tanggal 1, sabar, saya belum selesai. Percuma pun Anda ngomong, tidak ada isinya Anda ngomong, nggak ada fungsinya. Lebih baik Anda duduk cantik, ambil pulpen, catat semua yang saya sampaikan, habis itu syahadat. Hari ini tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 lahir Kristus di kota Daud. Nah, pada tanggal 1 bulan Desember 25 Desember. Sabar dulu. Saya analogikan supaya kalian paham. Otak kalian susah, banyak dedaknya di dalam. Tanggal 25 Desember tahun 33. Bang Juma. Diskusi baik dulu. Kan? Karena begini. Aduh, gimana? Saya belum selesai, bonyok. Sok pintar, sok mau ngomong, tapi udah kau turun. Bukan Najis. maskermu itu, Sumbing. Loh, kok jadi emosi? Saya kesal karena saya belum selesai. Kalian menutupi kebenaran. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Kristus telah lahir. 33 tahun kemudian ada orang dilantik, baru dijadikan menjadi Kristus. Sekarang ada berapa Kristus? Ada Kristus yang sejak lahir di tahun 1, Kristus nanti di tahun 33. Sekarang ada kalian nanti ya. Udah capek-capek aku ngajar, kalian tidak menghargai. Ini ilmu mahal, tidak diajarkan sama pendeta. Kalau pendeta ajarkan ini habis perpuluhan. Paham kalian? Ada berapa Kristus? Ada yang tahun 1 sudah Kristus. Nanti tahun 33 setelah keluar dari kubur baru Kristus. Ada berapa Kristus? Hah? Memang otak kalian ini penuh dengan dedak soalnya. Bebal. Makanya dikatakan sesat. Kenapa? Hal yang sudah valid, hal yang sudah terang, hal yang sudah lurus pun ingin kalian bengkokkan. Manusia kalian bengkokkan menjadi Tuhan. Tuhan kalian bengkokkan menjadi manusia. Itulah tabiat kalian. Tabiat sibilisisis. Iblis itu selalu membelokkan kebenaran. Itu pekerjaan iblis tuh. Dari sejak Adam dibelokkan. Makan, jangan makan, makan. Orang Tuhannya mengatakan jangan makan, iblisnya makan. Tuhannya mengatakan 2 Kristus, dia mengatakan satu. Bantah terus. Itulah tabiat iblis. Ya, sudah nyata datanya. Secara histori pun kau minta. Tahun 1 lahir Kristus. Tahun 33 ada mayat yang dilantik menjadi Kristus. Dalilnya lengkap pun. Lukas 2:11, hari ini tanggal 1 bulan 1 taruhlah tahun 1 telah lahir Kristus. Tahun 33 Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Kalau itu Yesus yang lahir pada tahun 1 telat, dia juga memang sudah Kristus dari sejak sononya. Berarti ini bukan Kristus. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Aku menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pimpinan, sebagai junjungan mereka. Inna ja'alna syayatin aulia, pemimpin, junjungan, Tuhan, sembahan.
lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang dihotbahkan Petrus di Kisah Para Rasul 2:36. Makanya Yesus tidak menjual, makanya Paulus tidak menjual Yesus kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena Paulus tahu orang Yahudi tidak mungkin menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa? Orang Yahudi sudah punya Tuhan, namanya Elohim, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Makanya dalam Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk non-Yahudi. Karena non-Yahudi masih bisa dibodoh-bodohin. Kalau Yahudi nggak bisa. Yahudi sudah paten, nggak bisa diganggu Tuhannya. Maka yang bisa diganggu Tuhannya hanya penganut pagan, Roma, Yunani, dan seterusnya. Itulah lahir agama kalian, menyembah kepada Kristus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka membuat makar. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Karena mereka membuat makar, ingin membuat tipu muslihan, ingin menipu kemudian Tuhan, ingin menipu kemudian utusanku, ingin mencelakai nabiku, ingin membunuhnya, maka aku balas tipu daya mereka dengan sebaik-baiknya pembalasan. Mampus. Itu fakta, itu real. Menderita kalian kan? Dulu sebelum ada para apologet, kalian, kami ini anak-anak Tuhan, begitu mati langsung ke surga. Kami ini anak-anak Tuhan, menerima darah Yesus. Ketepak, 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 ketepak. Begitu apologet Islam datang, babak belur. Yesus jadi musuhnya kemudian, Bible jadi musuhnya kemudian. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyesat. Susah kalian ini. Data diambil dari Bible, Anda tidak percaya. Dibantu oleh Al-Quran, masih juga tidak percaya. Jadi sebenarnya kalian ini lebih syaitan daripada syaitan. Lebih syaitan daripada syaitan. Lebih jahat daripada orang Yahudi kalian itu. Kenapa? Orang Yahudi tegar tengkuk, merasa orang pilihan. Pada mereka dikasih kitab suci beruntun. Pada mereka diutus nabi berturut-turut. Wajar kalau mereka sombong, wajar. Lawang kalian bukan umatnya nabi, bukan pemilik kitab, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa. Tidak ada nabi untuk kalian, tidak ada kitab suci untuk kalian. Tapi kalian sombongnya, na'udzubillah, halilintar. Halilintar. Islam sudah datang. Siang malam umat Islam menggaungkan. Dari kuping kiri dihantam pakai Al-Quran, dari kuping kanan dihantam pakai Bible. Tetap bebal. Berarti kalian lebih zalim daripada orang-orang Yahudi. Ya, kalau musuhmu itu adalah Bible, kalian mau berpijak kemana? Di dalam Bible kalian diusir sama Yesus. Di dalam Bible kalian disebut penyesat. Kalian mau kemana? Satu-satunya solusi adalah mandi. Tenangkan diri, tenangkan pikiran, renungkan, kemudian habis itu cari apologet-apologet Islam, dengarkan dengan seksama, lembutkan hati kalian. Semoga dengan begitu kalian bisa menjadi benar-benar pengikut Yesus yang sesungguhnya. Udah banyak kok menjadi pengikut Yesus di sini. Ada saudara Kodondi, pengikut Yesus. Siapa lagi? Iksan Mokogin. Ini pengikut kalian kosong naik lagi. Udah, silakan teman-teman dilanjutkan. Saya sudah lihat lagi. Oke ya, kita lihat lagi. Iya, tapi Bang, nanti kalau lagi dijelasin tuh dengerin dulu baru dibantah, jangan motong-motong orang bicara. Sama satu lagi, benerin dulu sinyalnya, Bang. Yo, aduh, ini sinyal kita darurat ini. Tapi udah. Iya, merek jangan pakai merek Oten sinyalnya, benerin dulu sinyalnya. Jangan buat narasi-narasi begitulah, kondusif aja kita, ya, Bang. Ya, kondusif. Ya udah, saya bantu Abang cari pohon terus naik ke pohon. Nggak usah. Ya udah, jangan baper, kan katanya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kok gitu aja marah. Oke, saya. Alah, nggak ada gitu-gitu, kita udah oke. Nah, tanggapin Bang Zuma ya, boleh, siap ya? Sinyal kau nggak siap? Oke. Sok-sokan mau ngadapin Bang Juma. Turun lagi.
Sudah bagus. Belum. Udah. Belum. Oke. Nah, oke lah buat Bang Zuma. Belum ya? Belum. Harus ini ya, perbaiki. Ya nggak tahu lah kok nanya saya. Abang cari pohon, naik dulu ke pohon. Sudah. Kok nanya saya? Oke, sudahlah. Oke ya, Bang Zuma. Sudah. Bang Zuma. Iyalah, biar Zuma tadi cepat-cepat. menjelaskan bahwa oke ya, di awal Bang Zuma sudah bilang ada dua Yesus. Yesus yang pertama adalah Yesus yang benar. Nah, itulah yang ada di dalam Lukas pasal yang kedua, ya, itu Yesus yang benar. Tetapi ada Yesus yang lain, itulah yang ada di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, cuman Bang Zuma ingatlah bahwa ini adalah kitab Kristen, ini adalah kitab yang sudah berdasarkan sejarahnya, ini diakui bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh mereka-mereka yang sudah diilhami. Nah, lalu kenapa Bang Zuma mengatakan ada Yesus yang benar, lalu mengakui itu, tetapi di sisi yang lain dari kitab yang sama atau dari Alkitab yang sama tidak mengakui Yesus yang sebenarnya itu adalah sama orangnya. Jadi ada pro dan kontra dalam pikiran Bang Zuma, lalu Bang pilih, jadi memilih mana yang dia suka, lalu membuang atau membanting mana yang dia tidak suka. Nah, gitu ya. Nah, itu sebabnya tolonglah hati-hati melihat satu naskah, satu cerita, satu penulis yang sama Bang Zuma. Lalu Jaringanmu konslet. penulis yang sama yang sama, tapi Bang Zuma tahun yang kemudian semua Tiba-tiba kemudian. kita yang nggak Hilang layar. dengar nah, Bang, kita nggak ngerti kalau diskusinya pakai rohani, Bang. Aduh, susah kali diskusi rohani, Bang Blender, tolong lah. Ini gimana, Bang Blender? saya justru Bang dengar ya. Saya jangan dibuat framing terhadap tulisan atau kitab yang sudah ditulis di sana. Lalu di kemudian hari ada memframing itu. Lukas ya Bang, tulis kisah ya saya paham, Bang. Rasul Ya, dan ya, saya paham, Bang. Di bawah dulu ya, Bang ya. maksud di situ. Jadi kalau Kasihan. Anda masih Ya, paham ngerti. Yuk next, yang lain. Bang Sel mau ditanggapi nggak? Dan coba ini ya, saudara siapa tadi, Paramex, dengarkan. Dengarkan saya ya. Kita berbicara mengenai agama di depan orang yang beda keyakinan dengan kita itu. Kita harus lebih mengedepankan bagaimana cara kita mengkanter, lalu kemudian memberikan attack terhadap lawan diskusi. Bukan cuman menguliti argumentasi, membalut diri kita dengan argumentasi yang justru memperlihatkan kelemahan. Karena kenapa? Dalam dunia debat, karena kami ini adalah mantan aktivis ya. Kita ini orang-orang yang sering berdebat ilmiah di kampus-kampus. Kalau berdebat seperti ini, yang harus kita utamakan itu adalah kerangka berpikir dengan kisi-kisi referensi materi yang kita bawa. Kita harus memperjuangkan kisi-kisi yang kita bawa. Referensi yang kita bawa itu harus runut. Supaya pesan yang kita sampaikan itu betul-betul masuk ke dalam pikiran orang yang sedang mendengar, di mana mereka menjadi objek sasaran pesan kita. Nah, saya kasih kamu satu referensi awal. Pahami Bible kau itu, bahwa Bibelmu itu tidak layak disebut apa yang Anda imani. Contoh, di dalam Yohanes 1 itu, pada mulanya firman ini bla 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 bla. Itu bukan ucapan Yesus. Di Yohanes 1 nanti muncul ucapan Yesus itu di data nomor 38. Baru muncul ucapan Yesusnya. Jadi moral Yohanes 1
sampai Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus. Di data nomor 38-nya baru muncul. Nah, kita kemudian pelajari. Kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Ikutilah aku." Siapa yang dipanggil? Filipus. Di sini kehancuran Bible. Kenapa? Karena tidak ada panggilan dari Yesus untuk Lukas. Yang dipanggil di sini Filipus. Poinnya di mana? Ya, Filipus diajak oleh Yesus ke Galilea ngapain? Kita selidiki lagi. Ketepak. Kita temukan di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus kemana? Ke Galilea. Tadi Yesus memanggil Filipus kemana? Ke Galilea. Ngapain di sana? Memberitakan Injil Allah. Wow. Ternyata Yesus dan Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Injil Lukas, bukan Galatia, Filipi, bukan. Bukan Korintus, bukan Roma, bukan Efesus, bukan. Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Markus, bukan Kisah Para Rasul, bukan. Ternyata Yesus dan Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Sampai di situ aja? Belum. Masih berlanjut. Di mana? Di Kisah Para Rasul. Nah, ini Kisah Para Rasul ini. Artinya, kisah murid-murid Yesus yang diceritakan oleh pewarta. Lukas mewartakan. Apa kata dia? Dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Maka yang punya hak memberitakan Injil Allah, Injil yang diajarkan oleh Yesus adalah Tuan Filipus. Halilintar. Halilintar. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian itu pengikut Yesus, tunjukkan Injil Filipus kepada kami. Karena Injil Filipus inilah yang diberitakan Yesus ketika dia di Galilea bersama dengan muridnya Filipus. Mana Injil yang Yesus beritakan itu? Mana Injil Filipus itu mana? Mana Injil kerajaan Allah itu mana? Yang diberitakan Filipus itu mana? Ada. Upil. Sok paten, sok cantik. Jangan ajarin kami. Kami sebelum terjun perang kayak begini, kami udah tahu, kami udah pelajari, kami udah selidiki. Oh, kita ini orang intelektual, kita ini orang pelajar. Bukan asal modal congor. Data kita bawa, kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan. Tak ada kemudian kita bermodalkan iman, asal percaya, asal meyakini. Enggak. Data kita sajikan. Maka ketika Lukas melakukan penyelidikan, Filipus tidak perlu melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena Filipus bersama dengan sang guru melakukan penginjilan di Galilea. Dan ketika guru pergi, Filipus melanjutkan kemudian pengajaran Injilnya Yesus. Penulis Yohanes berkata, Yesus berkata, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku, mereka telah menerimanya. Mana segala firman itu yang diterima oleh Filipus? Mana? Segala firman yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, yang Bapa berikan, yang Elohim berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku Filipus.
Dan Filipus telah menerimanya. Dan Filipus percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Mana segala firman itu? Ketepak Lukas, ketepak Markus, ketepak Roma. Sejak kapan Yesus mengajarkan buku-buku kayak begitu? Sejak kapan? Galatia ditulis tahun 65. Kemudian Filipi ditulis 60. Kemudian Roma ditulis tahun 65. Apalagi surat Paulus itu? Tesalonika ditulis tahun 58. Apalagi suratnya Paulus? Kau banyak Timotius. bicara Zuma. Buka blokirnya Edis supaya kau dia mau masuk. Edis mau masuk. Timotius itu ditulis tahun Edis mau 60 masuk, buka sampai 62. Ayo. Edis mau masuk, buka blokirmu. Zuma. Jelas itu. Lalu Paulus di Galilea itu tahun berapa, Cak Ayu? Lalu Filipus memberitakan Injilnya Yesus itu tahun berapa, Cak Kangkung? Apa yang diajarkan Yesus tidak sampai kepada Kristen. Apa yang diajarkan Filipus tidak sampai di gereja. Yang sampai di gereja adalah pemberitaan-pemberitaan wartawan yang tidak dikenali oleh Yesus. Begitu saudara-saudara. Ya. Nah, kalau penyesat itu datang pasukannya, buka blokirnya Edis. Mana bisa diblokir? Kamu tinggal masuk di sini. Kalaupun misalnya saya blokir, tidak mungkin semua yang ada di sini memblokir dia. Maka boleh naik ke sini. Biar kita kupas, kita siram mulutnya pakai dedak panas. Lagian juga dia sudah kabur dari negara ini. Ngapain lagi dia nyantil-nyantil negara ini? Harusnya dia melakukan pengajaran terhadap orang-orang Amerika sana. Di sana juga banyak Islam kok. Udah diminta sama Bunda Mila untuk ketemu malah sembunyi. Kalau kau udah kabur, kabur aja. Tapi kalau kau ingin berdebat dengan kita, ya kembali ke Indonesia dong. Kalau tidak kembali ke Indonesia, ngapain pelawak dihadapi seperti itu? Pelawak. Dia itu bukan pendebat, dia itu penghujat. Saya kira begitu teman-teman. Silakan kalau masih ada pasien angkat ke sini, dudukkan di kursi saya biar ikat tali, biar jangan lari. Silakan. Siap Guru Nda. Ini kita sapa dulu Bang Jerry, monitor. Selamat malam. Selamat siang. Bang kurangin ehonya Bang, kayak orang kampung. Ya, Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, mau tanyakan kepada abang. Bang agak dikecilin Bang, eho sama itunya Bang. Oh, sudah jelas ini. Oke, aman. Ya, agak dikecilin juga volumenya. Kayak orang kampung Bang, kayak ini dangdut horeg. Oh, iya. Oke, ini sudah aman. Silahkan. Saya mau bertanya. Ini kan temanya Tuhan siapa yang benar ya? Ya, jadi kita berbicara tentang Tuhan ini berarti ya. Lalu pertanyaan saya, apakah Tuhan yang benar itu menyesatkan manusia atau menyelamatkan manusia? Silakan. Guru Nda, Assalamualaikum. Atau lagi sholat? Lagi berdoa Gurunda mungkin ya. Apalah kau? Sebentar lah, mungkin lagi ngambil air. Sabar. Oke, sorry teman-teman. Ya, ada pasien? Ada ini Guru Nda, ada. Alhamdulillah. Ya, gimana? Abangku, mau tanya abangku. Siap. Ini kan temanya Tuhan siapa yang benar ya. Siap. Di pertanyaannya, apakah Tuhan yang benar itu, Tuhan yang sejati itu bukan Tuhan palsu, yaitu dia mengkehendaki manusia itu diselamatkan, bukan dibinasakan atau disesatkan.
Oke. Jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu penyesat? Bukan dong. Tapi Tuhan itu memberikan dua jalan. Yang pertama jalan sesat, yang kemudian jalan benar. Al-Quran mengatakan, amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu menurunkan dua kaidah dalam hidup ini, yaitu baik dan jahat. Zalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batil wa anna alladziina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim. Jadi dua kelompok. Orang-orang kafir itu mengikuti yang batil, yang sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengikuti kebenaran dari Tuhan. Maka Tuhan menentukan sesat, sesat, jahat, jahat, baik, baik, benar, benar. Sesat itu orang-orang yang sudah diajarkan padanya Yesus itu cuma nabi, dia cuma rasul, dia hanya manusia. Tapi dipilihnya, menuhankannya. Tuhan sudah memilih, hei jangan makan babi, tapi dimakannya babi. Tuhan sudah mengatakan kau harus ibadah sabat, tapi dipilihnya minggu. Orang-orang yang memilih sesat, maka dia ditetapkan pada kelompok sesat. Tidak mungkin orang sesat dimasukkan kelompok beriman. Orang beriman dimasukkan ke dalam kelompok yang sesat. Makanya dikatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Oke, baik. Oke, makasih Bang Juma. Berarti Tuhan yang mengadakan permusuhan. Tuhan yang menciptakan rasa permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Oke, Bang Juma, saya tanggapi ya. Silakan. Thank you, luar biasa ya Bang Juma. Jadi begini abangku, pasti sesuai narasi yang saya dengar dari abang bahwa ketika Allah itu menyesatkan itu Allah palsu ya, betul ya Bang Juma ya? Tidak ada Allah itu menyesatkan. Iya, maksudnya kalau dia Allah menyesatkan itu Allah palsu ya? Allah tidak ada menyesatkan, Allah menetapkan yang sesat itu sesat, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang beriman itu beriman. Iya, maksudku kalau ada Allah yang menyesatkan itu Allah tidak palsu. Tidak ada Allah menyesatkan. Allah menetapkan perkara, sesat itu sesat, beriman itu beriman. Oke, baik. Allah menentukan orang-orang sesat itu telah memilih sesat, orang-orang beriman itu telah memilih beriman. Bukan Allah yang menetapkan orang itu sesat, tapi dia sendiri, dia sendiri yang memilih kesesatan itu, maka dia ditetapkan menjadi sesat. Begini, kalau iblis menyesatkan baru. Bang Juma dengar dulu. Ya, silakan. Sebab di dalam Al-Quran 7431 dikatakan Allah menyesatkan, berarti dia Allah palsu ya? Kan sudah saya jawab tadi. Kan udah jawab tadi. Kan sudah ku jawab lebih dulu, karena saya sudah tahu apa yang akan Anda sampaikan. Saya udah tanya, udah ku sampaikan tadi. Al-Quran mengatakan, itu kan bertentangan dengan narasi Anda. Salah, Anda nggak paham. Anda mengambil, Anda mengambil dari akhir. Orang itu ambil dari awal. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa sesat padahal sesungguhnya itu hanyalah kerugian bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi dikasih pilihan. Kalau Anda memilih sesat, ya Anda berarti mau. Abang Juma, Anda mau. Teks Al-Quran itu mengatakan Allah menyesatkan. Allah menyesatkan. Allah menyesatkan. Bagaimana itu? Jelaskan dulu secara akademis. Dengar. Allah menyesatkan orang-orang yang dengar. Allah menyesatkan orang-orang yang memilih kesesatan.
Orang Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang memilih keselamatan. Di mana teks itu mengatakan ada orang yang minta sesat? Anda kan Anda hanya menggunakan satu dalil kan? Iya, makanya narasikan Oke, itu mari teks saya itu buktikan. sedang bicara apa? Mari saya buktikan, mari saya buktikan. Mari saya buktikan dalil itu. Apakah Allahku yang menetapkan atau orang itu sendiri yang memilih untuk memilih sesat? Maka Allah sesatkan karena dia sendiri yang milih. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh Anda menyembah makhluk kuburan yang keluar pada hari ketiga? Jawab. Jangan kemana-mana. fokus Saya ingin persoalan. membuktikan. Saya ingin membuktikan. Ini. Saya ingin membuktikan apakah Ini bukan tuduhanmu itu burung benar dan namanya atau tidak. gerondol. Saya ingin membuktikan apakah tuduhanmu itu benar atau tidak. Kalau Tuhanku yang menetapkan Anda sesat, saya tanya nih sama Anda. Siapa yang menetapkan Anda menyembah Yesus? Jawab. Kamu narasumber menjelaskan bukan bertanya. Bingung dia kan? Bagaimana gerondol ini? Anda menuduh Tuhan saya kan menyesatkan. Lo bukan Padahal Anda menuduh, sendiri yang saya mau. saya Saya ulang lagi pertanyaan saya. Siapa yang menetapkan Anda menyembah Yesus? Silakan. Allah Siapa menjadi yang manusia memerintahkan? dinamakan Yesus. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang memaksa Anda menyembah Yesus? Anda sendiri dengan rela atau ada yang menetapkan Anda untuk menyembah itu? Jawab. Oke, baik, saya jawab Bang Jumaya. Silakan. Siapa yang menetapkan ya aku menyembah Yesus ya, bukan Iya. begitu ya Bang Jumaya. Ya. Jadi di dalam iman kami ya, Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Dia adalah Allah sekaligus manusia. Ya, Karena pertanyaan saya. Oke, iya, siapa tunggu, ini siapa poinnya. yang memerintahkan Ini poinnya. Anda Iya, menyembah baik, baik. Yesus? Iya, Silakan. baik. Oke, yang membuat saya menyembah dia adalah karena dia Bukan karena, bukan karena kok jadi mengatakan karena. aku yang awal dan yang akhir. Aku berkuasa. Siapa yang Bagaimana? menyebabkan Anda menyembah Yesus? Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa? Yang menyebabkan saya menyembah Yesus adalah Allah yang Tuhan saya berkarya atau dalam bukan? hati saya. Tuhan saya atau Anda sendiri? Tuhan Anda kan beda dengan Tuhan saya. Kalau Iya, Tuhan Anda makanya saya tanya, menyesatkan, kalau makanya Tuhan saya tanya, makanya saya tanya, Tuhan saya atau Anda sendiri? Ya, Tuhan saya lah. Ya, di mana Tuhan Anda? Di mana Tuhan Anda meminta Anda menyembah Yesus? Dikatakan bahwa dia berkuasa di bumi dan di surga. Itu iblis. Itu kata Yesus, itu iblis. Bagaimana Yesus. Anda mengatakan iblis? Jelas. Dengar, saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Macam mana Di pula dalam kau Juma? ujaran ajaran Yesus, Yohanes 12:31, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis yang keluar dari kubur. Dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa dunia. Menurut Yesus, yang melakukan kuasa dunia, yang menerima kuasa dunia, itu iblis. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah iblis? Tuhan saya atau Anda sendiri yang milih? Jawab. Oke, baik Bang Juma. Ya, saya jawab. Kan Ya. sudah saya bilang tadi, yang Ya. membuat saya menyembah Yesus itu karena Allah yang berkarya dalam hidup saya, sehingga saya bisa juga melihat. Dia kan mengatakan, berarti aku bukan yang awal Tuhan dan saya. yang akhir. Oke, Bukan, sekarang begini, beda. sekarang gini. Tuhanmu Sekarang Tuhanku begini. beda. Kalau Tuhanmu Sekarang menyesatkan, begini. kalau Tuhanku menyelamatkan, bro. Sekarang begini, Oke, sekarang begini. brother. Sekarang begini. Iya. Berarti Iya. bukan Tuhan saya yang mengajarkan Anda menyembah Yesus kan? Iya. Oke. Sekarang kita buktikan. Apakah yang memerintahkan Anda menyembah Yesus itu iblis atau Yesus? Sekarang ingat, Tuhan saya nggak masuk ke situ. Tuhan saya nggak masuk. Anda sendiri yang Tuhan Anda mengakui. masuk. Loh, tadi Tuhan Anda mengatakan masuk. bukan Tuhan saya. Tadi Karena katanya bukan Anda Tuhan tadi saya. belum menjelaskan bahwa Allah Anda menyesatkan, Anda ya. Anda sendiri yang mengakui bukan Tuhan saya. Coba yang jelaskan dulu memerintahkan. kenapa Allah Anda menyesatkan. Coba jelaskan. Belum jelaskan. Saya tunggu. Enggak. Saya ingin buktikan siapa yang menyesatkan Anda. Anda sudah mengakui bahwa Tuhan saya tidak masuk ke situ. Bukan Tuhan saya yang memerintahkan Anda menyembah Yesus. Anda sudah buktikan itu tadi. Anda ucapkan itu tadi. Sekarang saya ingin Iya, buktikan. kita beda Tuhan, bro. Tunggu. Sabar. Kita jangan dibimbing. Sabar. Makanya Tuhan, diam. jangan Kalau saya berbicara, Anda diam. Nanti kalau Anda berbicara, saya diam. Oke? Oke ya? Oke, dengarkan. Tenangkan diri Anda, dengarkan.
Anda mengatakan Anda menyembah Yesus bukan karena Tuhan saya. Oke, berarti Tuhanku sudah di luar garis. Sekarang saya ingin tahu, Anda kan menyembah Yesus nih. Saya ingin tahu, apakah Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya atau iblis? Tolong kamu tunjukkan kepada saya, Yesus memerintahkan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Elohim Tuhannya Abraham? Jawab. Di mana data eksplisit ya, Bang Juma? Begitu ya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kemudian ketika ditanya oleh muridnya, guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, hidup harus kau kerjakan adalah lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu perintah Bapa. Berarti Bapa Tuhannya Abraham tidak mau manusia menyembah Yesus. Hanya dia yang harus disembah. Pertanyaan saya, bukan Tuhannya Abraham yang minta Anda menyembah Yesus, bukan Tuhan saya ternyata yang menyuruh Anda menyembah Yesus. Sekarang tinggal dua kandidat, Yesus atau iblis. Jawab. Meong meong meong. Yesus. Yesus. Di mana Yesus mengajarkan sembahlah aku? Tunjukkan dalil. Tuhan Yesus mengatakan kepada teman-teman, katanya tadi gantian, kok meong? Enggak, saya minta dalil. Oh, tidak termute ya? Oh, tidak termute ternyata. Saya dengar. Tunjukkan dalilnya, karena tinggal dua kandidat. Tuhannya Abraham tidak, Tuhannya Islam tidak. Tinggal dua kandidat, Yesus dan setan. Tolong tunjukkan di mana Yesus meminta agar manusia menyembah dirinya. Silakan. Tunggu dulu. Tuhan Abraham sama Islam sama. Kalau Anda mengatakan tidak sama, yang jelas Tuhannya Abraham tidak minta Anda menyembah Yesus, Tuhanku juga tidak minta Anda menyembah Yesus. Berarti dua hakikat ini yang kau katakan beda, itu semua sama-sama tidak menginginkan itu. Sekarang tinggal dua kandidat. Satu Yesus, dua setan. Kalau Yesus yang meminta Anda menyembah Yesus, tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, tinggal satu kandidat. Sudah Bang Juma, jangan ke anak SD. Tunjukkan dalil. Tinggal dua kandidat. Gimana Tunjukkan dalil. ini? Yesus meminta untuk disembah. Ingat, di dalam Lukas 4 nomor 7, iblis minta disembah. Sudah, kita mau jawab. Pertanyaan saya, tunjukkan di mana dalilnya Yesus minta disembah. Silakan, saya diam. Oke, baik ya. Data secara eksplisit tidak ada dikatakan Mantap. bahwa Yesus. Udah selesai udah. Turunkan. Saya benar, Bang Anda turun, Juma. Anda ke gereja, cebok di sana pakai batu ulekan yang habis dipakai ulek cobek. Jadi saudara-saudara, Oten tadi, penyembah makhluk yang keluar dari kubur itu sudah membuktikan bahwa sembahan dia sendirilah yang menyesatkan dirinya. Pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan yang dikenal oleh umat Islam tidak mengajarkan, tidak memerintahkan menyembah Yesus. Tinggal dua kandidat. Yesus ternyata tidak juga memerintahkan menyembah dirinya. Tinggal satu kandidat. Halilintar. Iblis berkata di dalam Lukas 4 nomor 7, wahai Yesus, ya paman, sembahlah aku. Kata iblis, Yesus, sembahlah aku. Kalau kau sembah aku Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi dan beserta kemegahannya akan aku berikan kepadamu. Halilintar. Sekarang Oten tadi, pemakan dedak tadi, terbukti meludah ke atas, ludahnya kembali jatuh di jidatnya sendiri. Ternyata dia menyembah penyesat. Ternyata dia menyembah setan. Tuhan Abraham tidak, Tuhannya Ismail tidak, Yesusnya tidak. Tinggal satu, iblis. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti betul pada hari Minggu mereka berkongko-kongko,
ke rumah ibadah mereka. Tidak ada perintah Tuhannya Abraham, tidak ada perintah dari Tuhannya Islam, tidak ada perintah dari Yesus. Lalu siapa yang membisikkan mereka ke gereja hari Minggu kompak begitu? Siapakah dia? Pembisik dari alam kegelapan. Siapa yang datang membisik? Sang pembisik kejahatan. Kompak segitu sedunia pada hari Minggu kompak. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu, Tuhannya Abraham tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu, Tuhannya umat Islam tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Kok mereka kompak hari Minggu? Siapa di balik semua itu? Oke, saya kira udah terbukti ya teman-teman. Cukup bagi kita untuk mengkarungin, ya, membuat orang masuk karung goni. Tujuannya menghujat, ternyata kena di jidat sendiri. Silakan. Alhamdulillah. Ada selesai nih. Ya Bang Si, monitor. Selamat siang. Ya, selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Nggak jelas agama saya, Bang. Oh ya, di bawah dulu ya Bang ya. Terima kasih. Nggak jelas agama saya. Ada gitu orangnya tidak jelas kelaminnya ya. Aku laki apa perempuan ya? Aku bingung Bang. Aku laki apa perempuan, aku bingung. Lucu orang ini. Ini siapa yang naikin lagi ini? Pendeta Longor. Ya, halo. Bang Juma, mau diskusi tidak kita? Berani? Kan udah selesai Pak. Bapak udah mengakui nggak ada perintahnya, apalagi yang mau didiskusikan? Kalian nggak berani diskusi. Udah. Kau sudah terbuktinya Mbak Iblis. Ternyata Bang Tuhanmu Juma itu belum bisa jawab penyesat. pertanyaan saya bahwa alammu ternyata menyesat. penyesat. Lah, Tuhanku bukan Tuhanku yang merintahkan kamu ibadah Minggu kok. Anda sendiri yang menjawab. Bukan Tuhannya Yahudi juga, Anda sendiri yang menjawab. Satu-satunya kandidat, kalau bukan Yesus ya setan. Kenapa Anda mengatakan Tuhan saya penyesat? Ternyata terbukti Anda mengikuti setan itu. Kan lucu ente ini. Harusnya Anda malu. Tapi gimana mau malu ya, otak nggak berfungsi. Islam selalu unggul, Islam selalu menang, Islam selalu jaya di hadapan anak setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang Warahmatullahi wabarakatuh. bahagia. Sehat selalu, salam kenal dari Sulawesi Barat. Ya Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Ya, Maaf masuk ke komal ya, izin. Ya izin dibawa ya Bang ya. Yang mereka Tunggu dulu. Apa sih orang ini ah? Yang mereka selalu unggulkan itu apa? Bang Suma boneng, 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 boneng. Itu aja terus. Boneng, kita bantu biar mereka senang. Boneng, 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 boneng. Itu aja terus. Itu aja andalan kalian, boneng. Emang kenapa kalau boneng? Boneng-boneng begini, boneng-boneng begini nggak pernah ditampar. Boneng-boneng begini, boneng-boneng begini nggak pernah kemudian diarak di tengah kampung. Boneng-boneng begini muka gue nggak pernah diludahin. Boneng-boneng begini gue nggak pernah digantung. Boneng-boneng begini lambung gue nggak pernah ditombak. Sadar lo kalian, sadar. Jangan menghina fisik ketika sembahanmu ternyata jauh lebih Berhenti menghina fisik. Berhenti. Saya dalam sehari minimal 3 kali ganti sempak. Asal lu tahu. Boneng-boneng begini rajin gue mandi. Ya betul loh. Itu baru minimal, maksimalnya belum ya Bang. Belum apa-apa, gigi saya baru 2 meter. Tahun depan sudah naik menjadi 7 meter. Awas ku cangkul kalian pakai gigi. Jelek-jelek begini rajin mandi gue daripada lo
Hah, sampai sekarang nggak pernah mandi. Menggantung aja terus. Jangan menghina fisik, bro. Iri kali orang dia. Iya, jangan menghina Iri fisik. kali orang ini. Jangan, Piri. Di sini itu tanganku itu saya enggak. Yang ada cuman kepalanya itu kenceng. Ya, kamu jarimu bolong habis dipaku. untung bukan tengah kepala bekas paku. Kalau kepala bekas paku ya kuntil. Aduh, parah. Bang Juma ini justru dia pakai masker. Dulu waktu dia nggak pakai masker, ganteng kali, banyak oten-oten wanita ngejar dia. Banyak oten-oten wanita banyak ngejar Bang Juma. Makanya pakai masker. Nggak pakai masker lebih ganteng dia. Sengaja. Oten-oten semua wanita ngejar terus. Nagih utang. Allah Akbar. Nagih janji maksudnya. Abang janji nikahin aku. Buktinya kagak. Katanya abang janji kalau aku udah syahadat, katanya abang mau nikahin aku. Apa jawabannya Bang Suma? Maaf, aku bingung. Soalnya yang kusahadatin perempuan itu udah lebih 3.000 orang. Bingung aku mau nikahin yang mana. Udah 3.000 aku janji nikah, yang penting syahadat. Udah 3.000 yang syahadat hanya untuk mau nikah sama aku. Bingung aku jadinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih mau datang besok. Peta Lempu, Assalamualaikum. Salam perjuangan Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Ki. Siapa yang bilang adik saya dibopeng? Gantengnya minta ampun kok. Ai golai sih macolok Indonesia. Besok baru naik nah. Oh, jadi masih di kota ini. Kenapa nggak minta dinas dalam kota biar tiap hari kita ngopi? Enggak. Enak di atas. Mantap di atas. Iya sih. Sama di Bolang itu. Kalau di atas kan iya kan, betul. Kita di gunung memang itu enak. Cuman saya ini Kanda, 2 pekan ini saya tidak naik gunung karena saya diancam terus nih. Ada yang mau kasih terburai usus, mau potong leher, aduh segala macam lah ancaman-ancaman itu. Berani lo. Berani. Ya antisipasi aja. Ngancam bang. Bukan ngancem lagi, udah pokoknya 3 hari dia itu berturut-turut. Sebenarnya gini Gorunda, sebenarnya itu yang kepanasan itu hanya sekedar yang apologet yang tidak tahu diri itu aja. Tapi sebenarnya kalau kaum awam yang ada di saudara-saudara kita di Kristen, mereka tercerahkan sebenarnya. Mereka tidak sadar sebenarnya Bang Suma ini, Gorunda ini mengajarkan kebenaran. Daripada Anda dibodohin terus oleh bapak-bapak gereja. Bapak gereja itu mengajarkan berdasarkan apa yang mereka narasikan gitu ya? Berdasarkan pikiran dia. Tetapi Gorunda dia mengajarkan berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab Anda. Yang selama ini puluhan tahun Anda cuma simpan di atas lemari, kemudian 1 minggu dibawa ke hari Minggu, itu pun tidak dibuka. Justru dengan hadirnya Bang Suma ini harus berterima kasih kalian. Ngomongin diri sendiri ya, omong kosong. Saya nggak percaya kau ngomong itu. Adab dong Bang kalau naik Bang. Kau penomong kosong Suma. Kayak contoh seperti kalau ini. Kau benar, kau tantang Edis. Kalau kau benar, kau tantang Edis. Kau tantang Edis. Jangan kayak Kristen lah bang, orang lagi ngomong bang. Jangan dipotong-potong juga. Ya itulah, menandakan adab-adabnya mereka itu nggak ada. Naik-naik itu nggak punya rasa, nggak punya sopan santun, tidak punya tata krama. Itu dibilang agama kasih. Setiap hari tiap malam memberitakan kebenaran. Kalau Anda mau cermati apa yang dikatakan Bang Suma dengan akal logika agar sehingga saudara dan seluruh apologet semua, Anda akan tersadar. Anda tinggalkan Kristen, Anda mungkin ateis ataupun Anda masuk Islam.
Bukan begitu Gurunda kira-kira? Benar Kanda, benar. Ya karena kita sayang sama mereka. Kalau nggak sayang ngapain? Lawang jaminan surga di kita sudah ada kok. Kita sudah mewarisi surga Firdaus kok kata Allah, Al-Quran surah Al-Mu'minun. Cuman karena kita sangat sayang loh. Karena kenapa? Di kehidupan kekal nanti kita akan teringat mereka. Dulu ada teman saya namanya si Martin, namanya Peter, Andrianus, Anus, Tandilin, Timing Kondok, Polok, Nadi Kekeasu. Kan gitu. Ada teman-teman kita nanti ketika di kehidupan kekal. Dulu kita pernah ngopi loh sama mereka. Kemana dia sekarang ya, di neraka? Kekal. Kangen ingin jumpa meskipun beda akidah. Nah, supaya itu terjadi, kita ajak mereka. Mumpung mereka pasang badan, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Anda mau menjadikan kami sebagai murid makhluk yang keluar dari kubur? Itu perintah, harus, wajib. Iya bang, karena itu amanat agung. Oke, tapi tolong terangkan dulu kepada kami, siapa dia yang keluar dari kubur ini? Kami nggak mau asal-asal ngikut. Terangkan dulu, siapa yang keluar dari kubur hari ketiga itu, sebelum kami jadi muridnya. Jangankan berbicara mengenai akidah, orang datang di rumah kami bawa sesuatu pisau, kami harus tanya, ini pisau apa, ini fungsinya apa, terbuat dari mana, apa kegunaannya. Kami tanya, apalagi berbicara mengenai akidah. Enak aja kau mau menjadikan kami sebagai muridnya. Emang dia siapa? Tuhan. Oh Tuhan sudah ada sebelumnya, kau telat. Sebelum dia keluar dari kubur, Tuhan itu sudah ada. Mau jadi apa lagi kita ini? Ya terangkan. Maka kita sampaikan, karena ada juga perintah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Belum lagi tugas kita adalah membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Ya kita dialog, karena memang itu misi. Belum lagi perintahnya, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Di seberang sana, di ufuk yang berbeda, di pasukan yang berbeda, mereka juga sedang berperang untuk membantu sibilis ISIS. Wa innalladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Nah, mereka berdiri di barisan iblis, kita berdiri di barisan orang-orang beriman. Lalu apa perintah Allah? Waqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan itu. Dengan cara apa? Berdialog, berdiskusi, mengurai data, berlogika, menyampaikan pesan, menjelaskan, menguraikan. Itu yang dimaksud, memerangi mereka. Ketika mereka datang mengajak kita menyembah kepada sesuatu yang keluar dari kubur, ya kita harus mengkanter. Kita harus melindungi akidah umat Islam ini. Ada satu hal yang perlu dipahami, saudara-saudara Kristen. Kalian tidak akan lagi mau menggunakan metode awal. Opsi A itu sudah nggak laku dan kalian sadar. Apa opsi A yang dulu sebelum ada sosial media? Opsi A yang kalian lakukan adalah menggunakan Bible untuk memurtadkan orang. Sekarang sudah nggak laku opsi A itu. Kenapa? Karena umat Islam sudah lebih pintar Bible daripada kalian. Tidak laku, maka kalian menggunakan opsi kedua. Opsi B yang Anda gunakan itu. Apa opsi B itu? Berupaya dengan keras membuat umat Islam, khususnya generasi Islam, jauh dari Al-Quran. Karena kalau kalian mau menghantam kami pakai Bible, nggak bisa. Karena musuh kalian Bible. Maka kalian menggunakan opsi cadangan. Apa itu? Membuat generasi Islam jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran. Itu opsi kedua. Kalau masih mengandalkan Bible nggak bisa, karena kami lebih paham Bible. Nah, opsi yang lain, opsi yang ketiga adalah mencari kemudian hadits-hadits lemah, hadits-hadits palsu, kemudian untuk kalian hantamkan ke generasi Islam. Tapi nggak main dengan kami, nggak ngepek maksudnya, nggak terasa gitu loh. Kenapa? Umat Islam itu memiliki beberapa benteng pertahanan. Yang pertama, ketika ente ingin mengajarkan kami Islam, ente kudu wajib ada ijazah. Ketika Anda
Anda berpura-pura menggunakan ijazah palsu, ente harus kami uji. Kredibilitas seorang yang memiliki ijazah kudu wajib bisa baca kitab gundul. Benteng kami berat, Anda langkahi, sulit. Ketika Anda membawa hadits, kami tertawa aja. Kenapa? Anda tidak mengerti asbabul wurud, Anda tidak mengerti fikih, Anda tidak mengerti bahasa Arab, agak i'rab. Jadi mau kayak mana mau jadi pembimbing kami, Cak Kangkung? Sementara syarat untuk mengkaji Islam, memberikan manifestasi dari kaidah Islam, kudu wajib memiliki ijazah. Ingat, ijazah itu berasal dari bahasa kami. Ijazah itu apa? Legalitas, validasi dari yang punya hak memberikan kepada yang sudah berhak. Sekarang kalau saya belajar, kalau saya menyampaikan Bible, apa yang harus menjadi syarat? Saya harus sekolah kah? Tidak juga. Yang penting saya bisa baca. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan hadits. Kudu memiliki disiplin ilmu dan wajib hukumnya berijazah baru mengajarkan Quran hadits. Tak bisa kalian itu di dalam hadis riwayat ini ada di situ berkata tiada kemilau seindah sangsil. Hei, lu siapa rupanya? Hah? Lu siapa? Long manusia aja bisa kau edit jadi Tuhan kok. Tuhan bisa kau edit jadi manusia kok. Hah? Apalagi yang kayak gitu-gitu. Hadis riwayat ini disampaikan dari Anas. Anas berkata kepada Abu Rahman. Abu Rahman menyampaikan Usaim bin Kalab. Kalab menyampaikan kepada ini. Dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat bom-bom. Wah, orang yang tidak paham, orang yang tidak ngerti bisa percaya. Tapi orang yang mengerti kaidah Islam tak mungkin. Jadi metode itu yang kalian pakai sekarang. Tapi maaf, selama kami masih ada, ya masih dikandung badan, nobody can stop me. You know? Tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Demikian Skanda dan teman-teman yang lain. Silakan. Siap, Gurunda. Ya, sih udah tahu sekarang agamanya apa? Si dibuka mute-nya sih, atau masih bingung? Hadis riwayat bom-bom. Ya sih, Ya, gini, udah Bang. nemu agamanya? Gini Bang, saya mau nanya nih Bang ya, sebentar. Ya, abang agamanya apa? Saya agamanya nih masih bingung Bang. Enggak, dari KTP lah, KTP apa? Kalau KTP Kristen Bang. Nah udah Kristen aja, kenapa bingung? Nah, makanya saya mau nanya, ini asal usul Al-Quran Bang. Abang Kristen, bingung tentang agamanya Kristen, bingungnya tiba-tiba mau nanya Islam biar nanti kalau menghujat Islam nggak kelihatan banget gitu atau gimana? Bukan Bang, saya bingung ateis, dinamisme, animisme, apa dulu makanya agamanya? Ya udah bilang. Dulu aja mau bertanya apa? Sok silakan. Cuman mau nanya, ini mau nanya asal usul Al-Quran Bang. Saya jawab. Asal usul Al-Quran dan merasa Islam yang paling benar, kira-kira gitu ya. Nah, cobalah dijelaskan asal usul Al-Quran itu aja. Baik. Jadi Al-Quran surah An-Najm, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika ada orang-orang yang menganggap Nabi Muhammad itu sesat, keliru. Maka Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Selain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh roh kebenaran yang sangat kuat. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim diterangkan di ayat An-Nahl ayat 102. Bismillah.
Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Katakanlah kepada seluruh manusia, dialah Allah yang kemudian mewahyukan Al-Quran kepadamu melalui perantaraan Roh Kudus, tujuannya untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Roh Kudus, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi asal usul Al-Quran adalah dari pencipta langit dan bumi yang dinusulkan melalui Roh Kudus, di mana Roh Kudus datang kepada roh kebenaran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, dia Al-Quran ini alim, maha mengetahui, sama, maha mendengarkan, basir, dan seterusnya. Artinya bahwa tidak boleh ada kesalahan di dalamnya. Baik menurut ilmu pengetahuan yang cakupannya pendidikan, kedokteran, teknologi, itu tak boleh bertentangan. Kenapa? Karena kalau itu berasal dari Sang Maha Mengetahui, mutlak ilmu di dalam Al-Quran wajib hukumnya lebih tinggi daripada pengetahuan manusia. Jangan lebih rendah. Manusia sudah mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Di dalam buku itu masih mengatakan 1. Ilmu pengetahuan sudah mendapatkan keadaan di mana pencipta langit dan bumi ini maha sempurna, mutlak, tanpa kitab suci. Maka seluruh manusia yang berakal sehat akan mengatakan, yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengadakan alam semesta ini pasti hakikat yang sempurna. Di dalam kitab suci, sebuah kitab suci mengatakan, Tuhan turun ke bumi, lalu nenen sama ibunya. Tertolak. Kenapa? Ilmu semakin maju, kitab suci tenggelam. Berbeda dengan firman Tuhan. Karena asalnya dari yang maha mengetahui, maka miliaran tahun ke depan dari Al-Quran diturunkan ke bumi, berpijak di bumi. Hari itu sampai miliaran tahun ke depan, dia akan tetap jalan beriring dengan kemampuan manusia berpikir, kemampuan ilmu pengetahuan, peningkatan kemudian modernisasi, dan dia akan selalu satu not, satu ketukan, satu gelombang, satu irama dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak pernah tenggelam oleh keadaan. Dia selalu dinamis, tidak statis, tertinggal oleh keadaan manusia. Kenapa? Kitab suci yang benar akan selalu menjadi pedoman manusia. Seperti apapun zamannya, secanggih apapun manusia, kitab sucinya akan selalu menjadi benteng utama. Itulah Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin kalau itu karangan manusia yang hidup 1400 tahun silam, tak ada listrik, tak ada PLN, tak ada internet, bisa mengetahui segala hal yang ditemukan baru di zaman modern ini kalau bukan dari pencipta yang maha mengetahui? Maka dikatakan kemudian dalam Al-Quran, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Apa yang kau torehkan oleh lisanmu, wahai Nabi Muhammad, adalah sebuah kebenaran dari Sang Yang Maha Mengetahui. Maka mutlak absolut tak ada kesalahan di dalamnya terkait dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan kitab lain di luar Al-Quran? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan. Terus gimana bang? Sebelum Al-Quran kan kitab Injil dulu bang. Iya. Betul, Al-Quran sudah mengatakan itu. Musaddiqan lima baina yadayhi. Menjelaskan, membenarkan apa yang Tuhan wahyukan berupa ketetapan-ketetapan, kitab-kitab yang turun sebelum engkau. Al-Quran membenarkan itu. Dulu ada kitab datang namanya Torah untuk Musa dan kaumnya.
Setelahnya turun Zabur, Mazmur untuk kaumnya. Setelahnya ada Injil untuk kaumnya. Tapi itu sifatnya temporer. Hanya untuk kaum terbatas, hanya kaum tertentu, yaitu Bani Israel. Makanya orang Kristen ini hanya menggunakan remah-remah. Perjanjian Lama hanya mengambil dari terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan oleh Ptolemy II di tahun 23 sebelum Masehi. Baru naik juga langsung mau ngomong. Sudah boleh bicara, mengundang Sabar dulu. Terima Sabar. kasih. Itu dulu, baru masuk langsung nyeletuk, nggak tahan dia lihat tulang. Lalu kemudian datang kepada Nabi Daud, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ketetapan-ketetapan. Nah, Kristen ini perjanjian lamanya hanya mengambil remah-remah dari terjemahan kitabnya orang Yahudi, agama lain di luar Kristen. Lalu perjanjian barunya itu adalah catatan-catatan wartawan lepas yang tidak memiliki validasi kenabian. Digabung menjadi satu. Bukan kitabnya Musa, bukan kitabnya Nabi Isa, bukan. Nah, Al-Quran datang kemudian memulihkan segala ketetapan Tuhan untuk alam semesta ini. Seperti itu, saudara. Silakan. Itu yang dijelaskan isinya, Bang. Terus yang menulis isinya itu siapa, Bang? Al-Quran yang Anda tanya? Iya kan, saya bahas Al-Quran ini. Oke, tadi Anda bertanya kitab-kitab sebelumnya soalnya. Abang Jadi Al-Quran itu isi Al-Quran. Terus yang mencantumkan isi-isi di Al-Quran itu siapa, Bang? Oke. Yang dikatakan kemudian Al-Quran itu adalah wahyu yang didatangkan kemudian oleh Allah melalui Roh Kudus. Tadi kan udah aku bilang sama saudara. Maka apa yang ada di dalamnya itu adalah wahyu yang diwahyukan kemudian dan diterima oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran diwahyukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi Muhammad menyampaikan wahyu itu kepada para sahabatnya, tidak merubah dan tidak menambah dan tidak mengurangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Budaya apa yang dipakai, metode apa yang dipakai menyampaikan Al-Quran ini kepada para sahabat? Hafalan antar dari lisan Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacaan ini dilontarkan oleh Nabi Muhammad, dihafalkan kemudian oleh para sahabat. Serentak mereka menghafal bacaan yang sama. Begitu seterusnya sampai kemudian Al-Quran itu diselesaikan. Seluruh sahabat menerima, mendengarkan, menyimak, dan juga menghafalkan. Makanya Al-Quran, kitab Al-Quran ini memiliki validasi dari sumber. Apa kata Nabi Muhammad? Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran, ambillah Al-Quran, terimalah pengajaran Al-Quran dari keempat sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Nah, kalau kitab saudara, ada enggak perintah seperti itu? Yesus berkata, terimalah kitab Lukas dari muridku Lukas. Enggak ada. Nabi Muhammad memberikan validasi. Terima Al-Quran dari ini, dari A, dari B, dari C. Ada validasi. Maka mereka yang memiliki validasi ini diberi ijazah. Namanya itu adalah ijazah dan wasimaan. Ijazah setoran dan semaan. Jadi prakteknya gini. Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Para sahabat kemudian mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru Nabi Muhammad selesai membaca, maka murid sahabat membaca ulang yang dibaca oleh gurunya dan menghafalkan. Ini adalah metode talaqi Al-Quran seperti yang digunakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Malaikat Jibril membaca, Nabi Muhammad mendengar, habis itu Nabi Muhammad menghafalkan. Begitu juga kepada muridnya, Nabi Muhammad membacakan, melisankan, sahabat-sahabatnya mendengarkan, lalu sahabat juga menghafalkan. Itu metode atau budaya, tradisi penyampaian Al-Quranul Karim. Kitab Anda tidak mensifati sifat itu. Kitab Anda itu hanya hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus itu sendiri. Bahkan Anda sendiri pun tak mengenalnya. Demikian. Ya, sebentar. Saya bentar. Ini Natali nggak sabar dia. Coba Natali yang mau sampaikan. Sebentar, nggak sabar dia. Silakan Natali. Bentar aja ya sih. Ya, terima kasih. Saya tidak mau yang tidak baik terjadi ya. Oke. Sekarang saya mau tanya.
Yang membangun Ka'bah itu siapa? Jangan geek, jangan report ya. Jangan Biasa report, aja lah. jangan geek. Saya hanya bertanya, yang membangun Ka'bah itu siapa? Silakan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membangun Ka'bah dengan para sahabatnya, murid-muridnya. Kenapa? Bukannya Ibrahim. Pertama Abraham. Coba Lalu yang benar. Jelaskan yang benar, yang Iya, berani, yang jujur. Nabi yang membangun Muhammad Ka'bah walaupun cuman batu, walaupun cuman pagar. Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad yang melanjutkan bangunan dari kakeknya. Kalau Mana pula? dengar Nabi Abraham Kenapa di mute? Saya Nabi- bertanya. Yang Nabi pertama Abraham- kali membangun Ka'bah itu siapa? Kali ini sedang dijelaskan sebentar ya, tertib adabnya didahulukan dulu ya. Silakan Bang Zuma. Nanti kau kumut, Iya. kumut kau nanti ya, mut. Iya, jadi gini, Kenapa ada sekali lagi, saya katakan kepada saudara, tradisi Yudaism sendiri ya, bukan Kristen. Ya, Yudaisme. Siapa yang membangun Ka'bah pertama kali? Itu Al-Quran aja ditulis sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang membangun setelah kemudian dibangun oleh kakeknya Ismail dan buyutnya Abraham. Setelah kemudian yang pertama membangun siapa? Lalu Abraham, dilanjutkan oleh siapa? Ibrahim. Setelah kemudian. Suci, Abraham, Kemudian itu Ibrahim. imannya kuat imannya, tapi diusir Bang juga saya dari surga sebentar, ke Bang. Nabi Adam. Astagfirullahalazim. Coba. Bang saya sebentar ya. Coba yang jujur, jangan Karena gelagapan. tadi Ini sudah kenapa dijawab ya? tadi sama Bang Zuma ya. Kenapa ya? Muhammad atau Pertama kali Ibrahim? membangun itu adalah Ibrahim. Sudah ya, selesai ya. Nggak paham dia. Abraham. Oke, sebelum Islam ya. Iya, karena Islam Berarti itu Ibrahim sudah ada. agamanya apa? Islam itu Nah, sudah ada begitu, dari sejak Ibrahim Adam agamanya alaihissalam. apa? Kalau dibangun sebelum Islam datang. Oke, Belum Nabi Muhammad menyembah Tuhan negeri Mekah. Ibrahim Udah, diturunkan. Sabar. Diturunkan ya. aja orang gila kayak gitu, Sabar, turunkan aja. Dia sudah lelah bersundal kayaknya. Udah lelah kali dia. Dengarkan ya penikmat ubi kayu ya, dengarkan. Saudara itu harus ngerti. Abraham meninggalkan dua anak. Anak tunggal pertamanya adalah Yishmael. Yishmael mendapatkan warisan dari ayahnya Abraham, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Anak yang kedua, yang bukan anak tunggal tapi anak kedua, itu mendapat warisan di Palestina, Baitul Maqdis. Dua anak ini, Baitullah dan Baitul Maqdis, itu warisan mereka. Karisteng, penyembah makhluk yang keluar dari kubur, itu tidak punya hak mengganggu gua. Nggak ada hubungannya kalian dengan kami. Kalian itu kiblatmu di sana tuh, di Roma, Vatikan sana. Sana tuh. Itu kiblat kalian, bukan kiblat kalian ke Palestina. Palestina itu milik Yahudi. Sedangkan keberadaan daripada Ka'bah Anda baca di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127. Ya udah jelas di situ. Wa is yarfa'u Ibrahimu kawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalian tidak bisa mengganggu gugat itu. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Ismail. Seraya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Itu hak mutlak kepunyaan Nabi Ismail, pewaris. Kemudian dibersihkanlah rumah ini, Baitullah ini, oleh Nabi Muhammad setelah ternodai dikotori oleh orang-orang pagan Quraisy. Dibangun kembali oleh Nabi Muhammad. Dan itu pembangunannya dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 60, di situ dalilnya bertaburan. Ya, Yesaya 62, di sana bertaburan dalil. Yesaya 35,
Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan suci, jalan kudus. Orang-orang yang tidak sunat tidak boleh melintasinya, dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan keras di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Alhamdulillah. Yesaya 62, orang akan menyebutkan mereka bangsa yang suci, orang-orang yang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Yesaya 63, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti besi aku akan memberikan damai sejahtera, Islam dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Hanya Islam. Yesaya 60:11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan ada tertutup lagi, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Yesaya 60:15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. 1400 tahun Ka'bah tidak pernah runtuh, Ka'bah tidak pernah kemudian jatuh, Ka'bah tidak pernah kemudian terpuruk. Tetap ramai, seluruh raja-raja, seluruh bangsa datang tunduk di sana. Yesaya 67, segala kambing keturunan Khedar anaknya Ismail terhimpun kepadamu, domba-domba jantan anaknya Ismail akan tersedia untuk kepada ibadahmu, Nebayot. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepada aku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku, Ka'bah Mekah semarak terus siang dan malam. Ini di mana? Di mana itu? Aku akan segala kambing keturunan Ismail akan terhimpun dalam ibadahmu. Itu di mana terjadi? Di mana keturunan Ismail sekarang menghimpun binatang-binatang untuk ibadah? Itu di mana? Di mana? Makanya Saudara Natali, saya ajarkan supaya otak Anda itu berfungsi. Caranya gini. Sebelum Anda tidur, Anda kan sudah punya suami. Sebelum Anda tidur, Anda ambil air 1 gelas, panaskan sampai mendidih. Nah, sebelum Anda tidur, kulup suami Anda celupkan di air yang mendidih itu. Biar kuman-kumannya itu keluar, habis itu Anda main. Pakai lidah kan? Selalu kan? Lidah Anda ke kulup kan? Enggak, tak ajarin supaya otaknya tidak kena najis. Biar otaknya itu naik ke sini itu bisa sehat. Jangan kau biasakan mencicipi sesuatu yang najis. Maksudnya, bersihkan dulu. Rendam dulu air mendidih, biar sagunya itu pada keluar. Jangan asal kau itu aja, otakmu rusak. Kau mau belajar agama tapi otakmu rusak, itu susah. Jadi kulup suamimu itu direndam pakai air mendidih, habis itu barulah kau gunakan sebagai es tontong. Nah, kalau tidak, maka otakmu akan tetap berkarat seperti sekarang ini. Ya, dengarkan itu Natali ya. Yang teman-teman yang punya kulup ini ingat, setiap malam didihkan kemudian air, rendam kulup di situ. Silakan. Kalau mau praktekkan silakan, yang tidak mau, yang tetap mau beleng-beleng silakan. Lanjut. Waalaikumsalam Bang Handi. Waalaikumsalam. Dia tadi Bang Juma, dia mau bertanya Nabi Ibrahim itu. Dia itu ingin Nabi Ibrahim itu tidak beragama Islam, agama yang lurus. Dia maunya Nabi Ibrahim Kristen. Itu arahnya ke situ, gitu loh. Jadi macam mana Bang Al-Quran tadi Bang? Apanya lagi? Al-Quran udah jelas. Al-Quran udah jelas kan? Yang tercantum di Al-Quran. Yang menulisnya siapa Bang? Kami ingat ya, tradisi Quran itu pertama hafalan. Yang Terus kedua kenapa tulis. salahkan Injil? Terus adalah kebenaran dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tadi sudah jelas, Abang jelaskan. Itu isinya sekarang berarti Injil kan yang tulis itu yang menulis berarti kan manusia kan? Injil yang dimaksud Al-Quran itu yang mana? Kok Injil kok Al-Quran gimana sih? Ya, Anda kan mengatakan Injil tadi. Kitab Injil yang pertama kali diturunkan itu kan Injil Bang. Kenapa Abang bilang
Al-Quran yang jadi kebenaran, sedangkan abang menjelaskan isinya. Sekarang yang menulis isi Al-Quran itu siapa, bang? Injil itu sudah tak ada lagi. Gak ada lagi Injil itu. Jadi Al-Quran yang benar gitu? Apa? Jadi Al-Quran yang benar? Iya dong. Mana Injilnya Nabi Isa? Tolong tunjukkan kepada saya. Mana Injil yang diajarkan Yesus? Ada nggak? Mana? Al-Quran yang benar, bang. Mana Injil yang diajarkan Yesus? Tak ada lagi. Akui dulu. Bahwa tidak ada lagi Injil Yesus. Akui dulu. Nggak paham dia. Kenapa pula ini? Ini yang kau bahas Al-Quran, bang, bukan Injil, bang. Iya, Anda kan bertanya tadi Injil. Abang menjelaskan isinya. Ini pasti masih isinya berkulup itu ini. Kan manusia yang nulis. Pasti masih berkulup ini, makanya otaknya nggak terbuka. Anda yang bertanya Injil, saya katakan Injil itu sudah ada. Yang ada di dalam tangan Anda itu cuma tulisan-tulisan wartawan yang kalian ganti dengan sebutan Injil biar dianggap koren. Nah, berarti benar di Al-Quran juga seperti itu, bang. Kenapa Al-Quran? Sama kan? Kenapa Al-Quran? Tadi abang bilang mengatakan tinggal apa tulis-tulisan dari wartawan itu. Iya. Terus yang Quran itu yang nulis siapa? Al-Quran itu dihafalkan, Cak Kangkung. Al-Quran itu dihafal. Ketika Al-Quran itu ingin dibukukan, dihadirkan semua para penghafal. Mereka menghafal, dicatat. Tidak akan mungkin keliru. Kenapa? Karena berdasarkan hafalan. Hafalan yang sudah mendapatkan ijazah. Yang mereka dapatkan dengan metode talaqi. Tidak mungkin mereka keliru. Apa? Masuk logika itu, bang. Masuk ya, logika karena itu. Anda masih berkulup. Ya, masuk logika itu kan logikamu, bang. Sekarang begini, Anda hafal Pancasila enggak? Itu logikamu, bang. Anda hafal Pancasila tidak? Jangan-jangan enggak. Manusia aja. Anda hafal Pancasila, ini masih berkulup ini, masih berkulup. Anda tutup. Anda yang berkulup, Anda yang tertutup. Yang Anda jelaskan orang isinya, ketika isinya dengar. manusia, kan aneh. Dengar. Kecuali, bang, Tuhan abang yang menurunkan. Udahlah, ampun dah, ampun. Saya ampun. Ampun, saya bicara sama hewan. Ampun, saya bicara dengan serigala. Masih manusia yang menulis. Hewan ini lepas dari mana? Bro, kamu kan ini bertanya kenapa kau yang jelasin? Nggak sepanjang itu dijelasin dia nggak paham. Bro, kalau namanya bertanya binatang mana punya akal? Dia Pancasila, yang bertanya, dia pula yang jelasin. Pancasila ketika kamu hafalkan, lalu saya tuliskan, Anda cross check tulisan saya dengan hafalan saya, dengan hafalan Anda. Kalau sudah sama, tulisan saya salah nggak? Pancasila, saya tulis Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, saya tulis ketuhanan yang Maha Esa. Dan seterusnya sampai sila kelima. Habis itu saya hadapkan kepada Anda. Itu proses talaki. Nih baca. Apakah sama dengan hafalan? Saksikan yang lain. Serahkan kepada yang di samping kanan. Sama enggak? Sama. Ini sama. Ini sama. Kamu sama? Gimana? Setuju? Kita stempel? Stempel. Tak sah. Al-Quran. Begitu metode Al-Quran penulisannya dari hafalan. Itu namanya validasi. Rekayasa manusia, oh ya bang. udah kamu ke gereja. Udah kamu ke Rekayasa gereja. manusia, kan? Begini aja, Kamu bro. ke Benar, gereja. kan? Kamu pergi kembali ke pohon. Teman-temanmu menunggu Kalau di atas benar pohon. Al-Quran itu turunnya dari langit. Kamu beli Itu kenapa kepiting, isi? itu sipit kepiting taruh di udah bibirmu. Nah, ambil ular kobra, kau pertandingan cotok siapa yang duluan matok, kamu atau kobra, itu lebih cocok. Jangan kau masuk ke diskusi ilmiah, nggak cocok. Kamu cocoknya di gereja memang. Belum level, masih jauh. Dia yang bertanya, dia yang ngejelasin. Gimana sih? Ya, begitulah iblis. Watak iblis itu gitu, sombong. Kalau memang kamu mau menjelaskan, kamu mundur 2 langkah. Saya tanya, kalau kau bisa jawab pertanyaanku, saya kembalikan kau ke pohon. Teman-temanmu menunggu di sana. Tapi tolong ekornya dijaga, jangan sampai ngibas-ngibas. Binatang Gitu apakah ya? yang berekor yang ada di atas pohon? Monyet. Kucing. Nah itu dia. Semua kucing. Biawak. Ya biawak. Selamat siang Bang Juma.
Iya, siang. Tanya nih Bang Juma, bentar doang ya. Sebelum bertanya, dengerin dulu. Sebelum bertanya, ada nggak ruang di kepalamu untuk menampung jawaban? Udah saya tanya aja, bentar aja, abis itu saya turun ya. Enggak, saya tanya dulu ada ruang nggak sedikit aja buat menampung jawaban. Kamu siapa sih ikut-ikut? Orang saya mau tanya Bang Juma kok. Itu nggak ada ruang Pak Juma untuk menampung. Gimana dong? Allahu Akbar. Bang Juma, saya ngefans soalnya. Iya. Ya silakan Saya Bang mau Bobi, tanya apa yang nih. mau ditanyakan, silahkan. Ya, Dajjal sama Amerika kuat mana ya? Amerika ya sama. Kan Dajjal itu siapa? Dajjal itu Kristus. Dajjal itu Kristus. Kalau di Islam itu Al-Masih. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus, Dajjal. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai apa yang Anda sebutkan tadi, di situ mayoritas penyembah Dajjal. Gimana dong? Masa Dajjal lebih kuat Dajjal dengan Dajjal? Ya Dajjalnya itulah Dajjal. Pengikut Kristus palsu itu adalah pengikut Dajjal. Dajjal dalam kaidah Islam itu adalah iblis yang menggunakan gelarnya Yesus, Al-Masih, Kristus. Ada dua yang bergelar Kristus di Islam, Al-Masih di Islam. Isa Al-Masih dengan Dajjal Al-Masih. Nah, di dalam agama kalian, Anda disajikan sebuah kitab di mana di dalamnya Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Al-Masih palsu alias Dajjal Al-Masih, Kristus palsu. Itu Ngarang bebas. Nah, nggak sadar dia. Di kepalanya kan? Nggak ada tempat memang, nggak ada. Katanya kan tadi bertanya aja, habis itu turun sudah dijawab ya. Silakan. Nggak ada tempat. Betul kata Bang Handi, di kepalanya nggak ada tempat. Aku mau interaksi dulu sama semuanya, mau siapapun yang mendengarkan. Pertanyaan sederhana. Tentara manakah yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi? Tentara Romawi. Alasannya? Bisa membunuh Tuhan. Wih, keren. Pinter nih. Keren. Keren. Tuhannya siapa yang dibunuhnya? Tuhannya orang Kristen. Pintar. Halo, selamat siang. Siang Petra, aku senang kali Petra ini udah bertobat dia. Baik dia. Petra, sehat leku. Sehat. Santun leku ya, santun ya. Oke. Tadi saya dengar bahwa tentara Romawi yang membunuh Yesus ya. Betul, saya sendiri tadi yang menjawab. Oke. Sebenarnya bukan hanya tentara Romawi. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita sama dengan membunuhnya. Oh, kau yang bunuh Tuhanmu? Iya. Oh, dia yang bunuh Tuhan, yang aku dia pembunuh, dia ini pembunuh Tuhan juga ini. Gimana ini? Jangan di-mute lah. Contohnya Contohnya gini, 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ingat ya, karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian dia adalah kematian terhadap dosa manusia, Juma. Hah? Iya. Di mana itu diajarkan dosa ditebus pakai nyawa manusia itu di mana? 1 Korintus 15 ayat 3 kan ada. Oh, ajaran Paulus, kirain Tuhan yang ngajar. Kalau Tuhan yang mengajarkan dosa manusia pakai hewan, Imamat 1 nomor 2. Paulus ini dapat ilmu dari mana? Siapa yang merasukinya? Kok bisa manusia jadi penebus dosa itu di mana ilmunya? Apa yang Paulus ini? ditulis Paulus itu Juma itu bukan oleh Roh Allah. Itu di mana tertulis Roh Allah datang kepada Paulus? Di mana? Nah, ketika firman yang ditulis Paulus itu adalah sudah diilham oleh Roh Allah. Iya, di mana? Di mana Roh Allah datang kepada Paulus? Di mana? Tertulis di mana? Siapa yang mengatakan itu? Loh.
roh Allah Juma hadir. Loh, bagaimana ini? Kok jadi bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri? Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Kok sekarang jadi firman Tuhan? Tetapi itu diilhamkan oleh roh. Iya, dia mengatakan aku bercerita bukan berdasarkan firman Tuhan. Gimana mana yang betul? Tapi ingat Juma, setiap perkataan itu yang dituliskan oleh para nabi. Lah, ya nabi. Jadi Paulus sekarang sudah jadi nabi. Paulus sudah kau akui kalau dia nabi. Loh, Paulus sudah. itu kan nabi. Nabi dan rasul. Sudah nabi. Catat ya teman-teman. Catat ya teman-teman. Berarti terbukti ucapan Yesus, waspadalah kepada nabi palsu. Yang datang kepada kamu, yang datang di abad pertama. Oh, itu toh. Mana ditulis? Lah, nabi yang datang. Oke, Anda sudah mengakui dia nabi. Tolong tunjukkan selain Nabi Paulus yang datang kepada murid Yesus di abad pertama. Mana ada nabi palsu di sana ditulis datang? Iya, sekarang kalau bukan Paulus yang nabi palsu, siapa nabi yang datang di abad pertama kepada murid Yesus? Nah, siapa? nabi-nabi palsu ini gini Juma. Yang datang kepada orang pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Tafsir congor. Yesus mengatakan, dengar, Yesus mengatakan nabi palsu itu datang di abad pertama kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Juma, siapa yang datang? Siapa yang datang kepada murid Yesus yang adalah nabi palsu? Siapa? Kok main mute sih kalian? Gimana sih kalian ini? Siapa yang datang di abad pertama yang kau akui nabi itu kepada murid Yesus? Siapa? Jangankan nabi pertama Juma. Nabi pertama, nabi yang melenceng daripada firman Tuhan. Inilah kalau ini kalau pelihara kulup gini otaknya nggak berfungsi. Anda sudah mengakui Paulus itu nabi. Pertanyaannya, ketika Yesus meminta muridnya wanti-wanti nabi datang padanya tapi palsu. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Selain Paulus siapa? Katanya kamu katakan tadi nabi palsu. Otak. Bernana otak kau itu kan? Bernana otak kau itu. Bernana. Kau sudah akui Paulus itu nabi. Berarti dia kandidat tunggal yang datang kepada murid Yesus di abad pertama. Lihatlah teman-teman. Lihatlah. Kebenaran itu akan selalu datang. Islam unggul. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Masya Allah. Otaknya bernana dia. Kalau nge-framing muter-muter ahlinya dia, giliran ditanya poinnya, keluar nananya. Sederhana pertanyaannya, siapa nabi yang datang kepada murid di abad pertama? Jawabannya apa tadi si Petra? Karena minyak gosoknya habis, dia katanya mau ke pasar beli minyak gosok gitu. Saya mau nanya kepada kalian semua, kenapa ya Kristen ini ya, mayoritas yang naik di sini nih, kenapa ya pada nggak nyambung ya teman-teman? Apa kira-kira alasannya ya? Kenapa pada nggak nyambung? Tolong dijawab. Ya karena kalau ini bukan noten Bang Handi. Oh, makan babi itu Bang Handi. Ya. Lain ditanya, lain dijawab. Ini Syah Islam Kristen. Syah monitor. Syah. Sekali lagi ya Syah, turun. Tapi saya akui loh Bang Juma, sabar gitu ya. Ini kalau di pendidikan formal nih, di dalam kelas gitu ya,
Kalau mahasiswa semua kayak gini, stres itu dosen. Biar digaji 100 juta per bulan mengundurkan diri. Kalau gini semua mahasiswanya. Tapi karena ini dakwah, perintah dalam Al-Quran, yang menguji memang kesabaran. Apalagi Banyumak bersolok karir ya semalam ya. Alhamdulillah misalnya sabarnya minta ampun. Bagaimana berusaha satu topik ini. Gula itu manis. Gitu ya. Diputar 67 tahun baru ngaku iya gula itu manis. Tadinya bilang pahit. Bagaimana Banyumak mengambil analogi, edukasi sampai ke titik terendah, dibawa ke titik tertinggi gitu loh. Ya 6 jam 7 menit baru ngakui bahwa iya benar Bang Juma, saya mengaku gula itu manis. Gitu loh. Bayangkan itu teman-teman, menghadapi mereka ini butuh kesabaran. Kalau ini bukan perintah dalam Al-Quran, ya buat apa dakwah ini terus diteruskan? Gitu ya. Jadi butuh kesabaran, teman-teman. Kalau nggak sanggup, kecilkan volume. Jangan mengharap mereka itu datang membawa damai, tapi melainkan apa? Pedang. Pada pinter lu. Sekali lagi, datang ke muka bumi ini jangan mengharap membawa damai, tapi melainkan membawa pedang. Membawa pedang. Pedang untuk apa? Pedang itu artinya kalau dianalogikan memaksakan. Ya, jalan keluarnya itu pedang itu ya titik terakhir pemaksaan, bukan lagi edukasi, tapi memaksakan luar. Ada lagi bilang iris bawang. Ayolah kalau mau bertanya, simpanlah sedikit ruang memori di kepala itu untuk menampung kebenaran. Kalau di otak dengan kebencian, dengan doktrin, ya percuma bertanya. Apapun jawabannya, ya kau nggak terima gitu loh. Nah, bagaimana syaratnya kira-kira? Ada yang tahu? Bagaimana syaratnya mengosongkan memori di kepala agar ada tempat menerima kebenaran? Ada yang tahu caranya? Ya hilangkan dulu doktrinnya. Salah. Apa? Mandi 7 sumur. Astaga. Mandi 7 sumur. Terakhir sumurnya di segitiga Bermuda. Waduh, dibawa ini banyak kali minum kalpanak lah. Mandi 7 air, waduh. Ayolah teman-teman Kristen, kalau naik itu legowo dikit. Kalaupun kamu nggak terima, tapi dengarkan jawaban. Dicatat. Oh ini loh jawaban Muslim tentang bertanya tentang Al-Quran, bertanya tentang Ka'bah, bertanya tentang Nabi Ibrahim, dicatat aja dulu gitu loh. Habis itu bawa pulang ke rumah, dipelajari, carikan dalilnya, baru kembali membantah kalau memang nggak sesuai gitu loh. Ini pokoknya asal lawan, asal bunyi, belakang persoalan, mau malu-malu dah kan gitu. Itu urusan mereka tuh, karena memang sudah diformat, sudah diprogram. Ya mungkin ada sekolah kayak gitu kali. Sekolah melawan arus, ada nggak ya? Ada nggak sekolah melawan arus? Ada nggak nih? Enggak. Saya mau nanya, ada nggak sekolah melawan data atau melawan arus? Kayaknya ada itu. Ada itu sekolah melawan data. Gue heran ya orang-orang kayak gitu ya. Tapi ya teman-teman, kita beri apresiasi ya terutama kepada Banjuma ya yang menjadi narasumber, begitu sabarnya mengeluarkan ilmu gratis loh itu, menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima jawaban tapi rajin bertanya ya.
semangat bertanya, semangat menyanggah. Artinya pertanyaannya itu sebenarnya nggak perlu jawaban. Dia sudah mempersiapkan sanggahan-sanggahannya yang bersumber dari mana kira-kira nih? Dari nenek moyang mereka, yaitu Belanda. Oke, lanjutin lagi, teman-teman. Ini di bengkel nih berisik nih. Siap. Belum ada lagi OT-nya, aduh. Bang Blen.